manusia nek agama sampean melalui para nabi, para rasul ya. Kalau di Hindu itu melalui Maharshi. Dan nantinya pun pada dasarnya menurutku kita semua akan meninggalkan konsep itu. Udah sampai ke tujuan kita, konsep itu buat apa lagi sih? Kan sama seperti pertanyaan kedua nih. Ya, melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi. Oke. Jadi bagaimana pandangan terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia? Nah ini teman-teman, memang harus kita bahas tentang, ya harus kita bahas karena apa? Kopi sih. Ya. Oh iya ngopi, masih ada kopi. Kopi dulu teman-teman. Kita anggap slow aja ini karena ini bukan video yang harus kita itu hormati dan percayai, bukan. Itu menurut kita masing-masing, yaitu menurut teman-teman juga masing-masing. Tapi kalian harus nonton sampai habis biar nggak terjadi kesalahpahaman. Kalau terjadi kesalahpahaman karena mungkin ada ya kurang paham sedikit, itu boleh nanti ditanya-tanya, boleh. Ya, lanjut. Nah itu yang kedua, itu memang harus dibahas teman-teman. Karena apa? Kerukunan umat beragama kita itu memang sangat minim sekarang. Karena apa? Karena mungkin dampak dari globalisasi, mungkin kan bisa, globalisasi kan banyak, mungkin dari segi ada elektronik sekarang, HP, handphone ataupun televisi, itu ya, tidak seperti yang dulu. Karena seperti yang dulu kan mungkin jarang anak-anak kecil sekarang itu pegang HP segala macam. Karena itu juga menurut saya, pandangan saya itu juga merusak kerukunan beragama. Contohnya seperti misal, contoh ini teman-teman, menurut saya loh ini ya. Contohnya itu kalau misalnya kita pegang HP segala macam, nah ada suara azan apa gimana lah, nah itu nanti ada ke anak-anak kecil, loh kok nggak ngaji ya, kamu kok nggak ngaji, padahal ini kan waktunya ngaji. Nah ngopo ngaji, itu kan urusan saya, kamu kan agamanya berbeda. Nah itu mungkin nanti ada timbul gesekan itu. Jadi maksudnya kalau ada anak dari agama lain yang mencoba mengingatkan mencoba mengingatkan, padahal anak tersebut berbuat baik, tapi yang satunya ini tadi ngerasa bahwasanya dia itu diceramahi atau dimarahi orang yang di luar agamanya. Orang yang di luar agamanya itu mungkin tuh yang pertama. Yang kedua memang apa ya? Memang kita itu sangat minim sekali. Ya, mungkin karena agama ini kok kayak gini, agama saya kayak gini, agama yang bagus itu kayak gini, itu agama itu tuh nggak boleh kayak gini, nggak boleh ada di sini segala macam. Akhirnya apa? Timbul perang, timbul perseteruan, timbul gesekan antar tetangga. Itu sangat bahaya tuh teman-teman. Makanya itu tadi kembali ke pokok yang pertama Kak Depa. Pokok yang pertama bahwasanya kita itu harus mengerti agama itu apa sih. Agama itu apa sih, terus saya itu gimana sih, masih belajar apa sudah bisa. Kalau sudah bisa, saya itu harus belajar teman-teman. Nah itu Kak Depa. Jadi menurut saya tentang kerukunan beragama itu kita sangat beragam. Itu juga larinya ke diri kita masing-masing. Kalau diri kita bisa saling menghormati, saling menghargai, nah itu mungkin bisa berjalan seperti kita itu sama agamanya gitu. Ya mungkin orang itu agamanya Hindu, orang ini agama Kristen, mungkin itu juga kan. Kalau misalnya maaf ini Kak Depa ya, agama Hindu itu kan bakar yang namanya dupa apa ini wangi segala macam, itu waktu maghrib misalnya. Kita muslim waktu masih sholat misalnya, lampu apa ini sejak maghrib kayak gini, itu nggak boleh teman-teman, karena itu merusak yang namanya kerukunan. Nah itu itu kalau menurut saya seperti itu Kak Depa. Jadi kita sebagai generasi muda harus cerdas maksudnya apa? Cerdas dalam belajar, menyikapi, terus dalam hal mengerti diri kita sendiri dulu, jangan langsung mengomentari. Itu bahaya. Betul. Jadi buat teman-teman juga, buat adik, mungkin kalau ada yang lebih muda yang nonton ya, buat teman-teman, buat adik-adik, saudara semua yang kebetulan agamanya sama nih sama saya. Karena kita ada nih Mas pertemuan waktu yang sama. Kalau sampean kan jam 6 itu maghrib sembahyang. Kalau kami jam 6 sore juga kan waktunya sembahyang nih. Jadi kalau ada teman-teman Hindu yang lagi sembahyang, kemudian rumahnya kebetulan ada di bersebelahan atau tetanggaan dengan umat Muslim, mendengar suara
azan, nggak perlulah komplain, walaupun sekalipun dalam hati gitu, kita nggak perlulah komplain lagi sembahyang misalkan, wah itu tetangga berisik suaranya, nggak perlu lah. Jadi Mungkin ya itu iya, permasalahan. sama seperti yang dibilang Mas Udin tadi, kalau yang muslim tadi lagi sembahyang, lagi sholat, yang Hindu lagi sembahyang bakar dupa, tiba-tiba ketika dia sholat dia nyium bau dupa, jangan langsung berpikir wah ini mengganggu konsentrasi, enggak. Ya, Nggak boleh begitu ya. nggak boleh itu, karena itu juga ya namanya kita beribadah gitu, kita harus khusyuk pada Allah Subhanahu, kepada, kalau misalkan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau pada misalnya umat lain kan mungkin kepada Tuhan yang Maha Esa masing-masing kan kayak gitu. Nanti itu mengurangi kita untuk bernamanya khusyuk lah. Khusyuk itu dalam arti apa ya? Dalam arti kita bisa namanya mencermati atau memahami ataupun mendalami dalam segi peribadatan tersebut. Jadi lebih hikmat lah Hikmat, ibadahnya ya. Jadi lebih terasa. Jadi buat teman-teman juga nih, buat masukan juga kan buat kita, artinya buat semua nih, buat yang muslim maupun yang Hindu, kerukunan umat beragama nih. Kalau kita mau bicara dari skala kecil kita, kalau dari lingkungan kita itu ya Mas. Ya, kalau dari lingkungan kita mana ya, kalau menurut saya sendiri, pendapat saya sendiri, dulu memang pernah sebelum Kak Depa ini datang ke sini teman-teman, ke kompleks saya ini, wah banyak timbul gesekan antara umat Hindu dengan umat Islam, itu banyak Timbul pamungkas. Nah, mungkin itu ya, mungkin itu. Oh, bukan teman-teman, itu hanya bercanda. Ini kan slow, nggak usah terlalu dibuat terlalu. Tapi sekarang oke kan? Oke, alhamdulillah. Nah, itu semenjak datang Kak Depa ini, terus saya juga. Oke, Nona. Oke. Ya. Oke, jadi oke. Oke. Jadi Nah, jadi lingkungan kecil kita nih ya, oke nih. Jadi alhamdulillah. Lingkungan kecil kita oke, di komplek oke, di desa juga oke, di kecamatan oke, di kabupaten oke, di provinsi kita juga oke, nggak pernah ada konflik atas nama agama ya. Udah lama semenjak saya ada bukan berarti karena saya, tapi semenjak saya tinggal di sini di Sumatera Selatan ini belum pernah ya. Kalau dulu memang pernah, tapi bukan orang-orang dewasanya, anak-anaknya. Mungkin kalau dulu itu anaknya suka bertengkar antar umat itu, misalnya umat Islam dengan umat Hindu, mungkin terus hina-hina agama itu saya merasa bahwasanya wah, ini bukan kesalahan anak-anak ini, tapi ini kesalahan di atas mereka, gimana cara mengatasinya. Nah itu makanya kita sebagai generasi muda, kita harus pandai membawa adik-adik kita, ataupun suatu saat nanti anak-anak kita semua itu, nanti kita harus bisa beri yang namanya arahan-arahan supaya tidak yang namanya menimbulkan dampak kerukunan beragama itu pecah itu. Bukan teman-teman, saya hanya orang biasa, sudah dikatakan saya tadi hanya orang biasa, cuma membimbing. Iya, itu. Jadi harapanku sih. Harapan itu masih nanti Mas, karena ini pusing mungkin lah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Ini pertanyaan yang menurut saya sangat bagus dan sangat perlu untuk kita ketahui bersama, Mas. Jadi bukan cuma di kami, disampaikan, tak rasa ini satu pertanyaan yang global yang sangat bagus nih untuk kita ketahui. Gimana? Boleh nggak jika umat beragama atau jika umat non muslim mengucapkan salam assalamualaikum ketika berkunjung ke rumah umat yang beragama muslim? Nah, kalau ini teman-teman ini di sini itu sebenarnya juga kita harus belajar. Karena apa? Karena kalau saya bilang nggak boleh, saya bilang boleh, itu nanti akan ada yang namanya ketentuan tersendiri dalam agama saya. Itu mungkin. Kalau menurut saya sendiri, mungkin berhubung saya itu nggak pernah belajar sampai tinggi-tinggi, karena saya belajarnya cuma menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya kalau agama yang lain, misalnya assalamualaikum, ya wajib kita jawab assalamualaikum. Tapi kalau kita, mungkin kalau saya sendiri Mas, ini kan. Itu kalau misalnya berkunjung ke rumah sampean mungkin hanya mengucapkan selamat pagi, selamat siang kayak gitu. Ya mungkin kan
ya Oh, kita iya. kita paham lah, maksudnya karakter kita kan paham. Itu tadi yang pertama tadi, agama itu yang menyangkut dengan ketentuan peraturan, menurut saya ketentuan peraturan dan hukum dan sanksinya mungkin kan ada di situ kan, seperti itu. Boleh kalau misalnya saya sendiri boleh, karena salam itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Terkadang saya sangat, jangankan dengan umat yang lain Kak Depa, ini teman-teman semua, jangankan dengan umat yang lain, dengan umat sesama muslim aja ini terkadang ada yang jawab salam, assalamualaikum, diem. Nah itu yang berarti ya kita jangan langsung menyela. Cuma kita dalam hati ya jawab sendiri aja. Mungkin dia jawabnya dalam hati. Ya mungkin jawabnya dalam hati, ya kita nggak tahu teman-teman. Mungkin dia jawabnya dalam hati teman-teman. Jadi ketika Mas Udin bilang assalamualaikum dalam hati. Dalam hati aja. Iya. Ya itu mungkin teman-teman ya, mungkin kalau misalnya pendapat saya sendiri, kalau menjawab salam itu hukumnya wajib, ya tetap jawab salam aja. Itu aja. Jadi nggak masalah ya kalau misalkan nanti ada. Karena ini Kak Depa, kalau di dalam Muslim, kalau sepengetahuan saya, salam itu mendoakan intinya. Nah itu mungkin sama dengan salam dari Kak Depa itu mungkin sama. Tapi kalau dengan kita kan juga ya mungkin cuma caranya lah yang berbeda. Kenapa kok harus kita banding-bandingkan, kita buat masalah? Itu nggak usah teman-teman. Kalau misalnya ya kalian paham ya mungkin bisa mengerti lah apa yang saya katakan ini. Tuh. Karena ya itu tadi, jawab salam itu hukumnya wajib kalau menurut saya itu. Tentunya menurut teman-teman kan ada anggapan yang lainnya, mungkin teman-teman juga di situ ada tokoh agama, bisa ditanyakan pada tokoh agama, nanti teman-teman ikut belajar. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi kalau kita ambil positifnya nggak masalah lah ya, kalau umpamanya dari agama Muslim kayak saya misalnya berkunjung ke rumah saudara Muslim itu ya lebih baik dijawab salamnya, karena apa, dia juga mendoakan kita walaupun bukan agama lain, tapi dia mendoakan kita juga, kita menghormati. Nah itu loh, menghormati dan menghargai seorang tamu itu juga kan terdapat dalam agama Islam. Bagaimana kan, seperti itu teman-teman. Mungkin lebih tepatnya teman-teman dapat tanyakanlah kepada tokoh masyarakat, tokoh agama apa yang dituakan di situ tentang bidang agama Islam itu, bagaimana sikap saling menghargai dan menghormati sesama umat Muslim, antar umat agama lain, seperti itu teman-teman. Itu nggak dipaham, menurut saya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mungkin yang dari Hindu itu mau berkunjung ke rumah saudara kita yang Muslim, artinya tidak masalah mengucapkan salam, tapi tidak diharuskan nggak sih kalau mengucapkan salam? Seharusnya kalau umat Muslim itu diharuskan. Muslim, ya, kalau misalnya non Muslim itu kalau dia sebenarnya tidak diharuskan. Nah seperti itu. Karena ada pendapat yang lain itu, ada kok kemarin itu ada di sekitar kami juga ada bahwasanya wong itu. Ya ini bahasa Jawanya, bahasa Indonesia seperti ini, orang bukan umat Islam kok mengucapkan salam. Ya, nah itu nanti akan timbul nomor 2 tadi. Nah nomor 2 tadi kan kerukunan, bagaimana sih cara menjaga kerukunan, itu nanti kerukunan kita bisa pecah. Nah itu kembali lagi ke nomor 2. Setelah kembali ke nomor 2 tadi, terus kita refleksi diri, kembali ke nomor pertama tadi, apa sih agama itu. Nah kita sudah mengerti belum bagaimana sikap saling menghormati, menghargai apa yang terkandung di dalamnya, itu harus kita pahami teman-teman. Itu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau menurut saya loh ini teman-teman, itu ya boleh-boleh saja asalkan tidak untuk main-main. Seperti itu. Catatannya kalau mengucapkan salamnya enggak main-main. Ya, tidak untuk main-main dan juga bukan untuk menghina. Ya, kalau main-main ya menghina ya. Dan ngapain juga salam dibuat main. Nah, karena itu sebuah doa teman-teman. Mending mainan yang lain. Ya, mending mainan yang lain, gerobak apa gimana. Iya. Ya. Nah, kamu. Dan sempang. Yang selanjutnya nih. Oke, saya lanjut. Ngopi sih. Ketok-ketok loh ya. Saya pas. Oh iya.
Yang keempat berarti ini Mas, pertanyaan Yang keempat, menurut sampean bagaimana sih etika bergaul antar umat beragama agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan? Nah, ya kalau sudah dijelaskan di sini, teman-teman, ya sudah jelas pertanyaannya. Menurutmu bagaimana sih etika bergaul antar umat beragama agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan itu akan pecah bila tidak ada saling menghormati dan menghargai. Nah, itu mungkin cukup paham, teman-teman sekalian. Karena apa? Karena kalau kita nggak saling menghormati, menghargai, ya selesai kita. Pasti kita berantem sama teman sendiri. Artinya nggak ada etika khusus. Nah, nggak ada. Ya. Kalau menurut saya nggak ada, teman-teman. Sebenarnya cuma saling menghormati, saling menghargai. Menghormati mungkin ya bukan hormat benar gini loh teman-teman ya. Maksudnya ya saling menghormati. Kalau misalnya agama lain itu yang namanya sedang beribadah, mungkin kita musikan, kita pelankan. Nah, seperti itu. Nah, itu juga saling menghormati. Contoh saling menghormati. Terus apabila tadi misalnya ada ya mungkin pakaian beribadah kita masing-masing kan berbeda-beda. Nah, itu juga harus menghargai, dihargai. Oh, berarti seperti ini. Nah, seperti ini dan saya seperti ini. Nah, itu sudah dikatakan juga dalam Islam juga bahwasanya agamamu, agamaku ya agamaku. Seperti itu, teman-teman. Ya mungkin cukup paham tentang ini tadi, bagaimana senantiasa menjaga tadi persatuan dan kesatuan. Itu larinya juga saling menghormati dan saling menghargai. Mungkin cukup itu. Saling menghormati dan saling menghargai. Teman-teman semua ini ada apa juga mungkin sudah paham lah bagaimana saling menghormati, saling menghargai. Enggak. Sajane iya loh. Teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kalau kita lihat dari tadi itu menjaga kerukunan itu bukan sesuatu yang sulit loh ternyata. Iya. Ya. Gak sulit sih. Nggak sulit. Selama kita tuh saling mengerti, kemudian kita tuh nggak sok tahu lah ya. Ya ini terkadang yang salah di antara saya sendiri, mungkin waktu belum belajar diri sendiri, mungkin belum berkecimpung di membimbing anak-anak tadi. Ya mungkin itu tadi. Kasarnya ngomong itu sering lah tanya sendiri. Nah, tanya sendiri terus tanyakan ke orang lain, itu yang salah, teman-teman. Daripada tanyakan sesama muslim, apabila kita itu silang pendapat dengan agama lain, kita tanyakan ke agama yang lain, tokohnya. Contohnya tokohnya, bagaimana sih Pak Tokoh adatnya sampai seperti ini. Nah, nanti kan bisa dijelaskan. Oh, berarti kan bisa mengerti. Tapi kalau misalnya kita sesama muslim, kita namanya tanya tentang agama lain, itu nanti akan jadi fitnah seperti itu. Akan jadi fitnah karena setiap manusianya berbeda-beda, ada yang senang, ada yang tidak, seperti itu, teman-teman. Jadi menjaga kerukunan umat beragama kalau kita pilih itu nggak susah. Umpamanya nih kita punya prasangka terhadap agama, misalnya kayak saya gitu punya prasangka terhadap agama Islam, prasangka yang menurut saya nggak bagus atau menurut saya nggak masuk akal, ya mungkin lebih baik saya nyari jawaban dari orang Islam ya kan. Iya, langsung seperti itu, langsung ditanyakan. Ditanyakan sama yang bersangkutan, teman-teman. Jangan ditanyakan sama yang tidak bersangkutan. Nanti akan kalau yang tidak bersangkutan tadi senang. Tapi kalau tidak, nah itu nanti timbul fitnah. Akhirnya apa? Kerukunan yang kedua tadi. Terus biar ceramah sing menjelek-jelekkan agama lain. Nah, kalau ceramah yang menjelek-jelekkan agama lain, teman-teman, kita cukup mencermati, memperhatikan, gak usah terlalu yang namanya kita itu terbawa suasana. Nah, kita kan ya sama seperti tadi saya katakan, dari diri kita sendiri dulu bagaimana. Nah, kalau sudah tahu bagaimana, ini gini, kita harus belajar lagi seperti itu. Karena toleransi beragama itu ya sangat beragam seperti itu. Kalau saya sendiri tentang menjelekkan agama, misalnya agama ini menjelekkan agama ini, saya kurang setuju, teman-teman. Terus terang saya kurang setuju. Karena apa?
karena itu menjelek-jelekkan itu ya sama saja dengan ya, kalau misalnya di hukum Islam kan sama saja membuka aib orang, berdosa lah intinya. Itu juga fitnah segala macam. Nah kalau misalnya cukuplah diri kita sendiri yang tahu seperti itu. Iya, karena sebenarnya esensinya agama tuh nggak ada yang jelek sih, iya kan? Ya, Walaupun kita melihat banyak nih nggak sependapat dengan pemikiran kita, yang namanya kembali ke kebinekaan tadi, ya, ya kan? Kalaupun nggak sependapat dengan pemikiran kita, kembali ke kebinekaan tadi, yang mungkin menurut dia itu bagus, gitu. Menurut orang itu bagus, jadi kenapa kita harus menghujatnya, kenapa kita harus menjelekan gitu kan? ya kalau kita menghujat, misalnya saya sendiri menghujat agama lain, kan sudah tertulis, misalnya sudah ada di dalam agama Islam sendiri kan, agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah, kalau misalnya kita menghujat orang lain, berarti kita nggak ada dong kalimat-kalimat itu, berarti kita anggap nggak ada dong. Nah seperti itu. Ini ditulis nggak kurang. Makanya itu sudah ada, memang tertulis di situ. Kalau saya nggak mau menyebutkan, sebenarnya di sini gini teman-teman, bukan saya nggak menyebutkan, takutnya saya itu kalau ditanya yang aneh-aneh saya nggak bisa teman-teman terus terang. Gini. Nah karena di sini ada lakum dinukum waliyatin kan ada di situ, agamamu agamamu, agamaku juga agamaku. Seperti itu. Kenapa kok kita harus saling jadi tak simpul ya. Jadi kalau orang yang menjelekkan agama lain, misalnya ini perjelas lagi, kalau saudara kita atau teman kita umat muslim yang menjelek-jelekkan agama lain, berarti dia kurang membaca Al-Quran ya. Ya intinya dia kurang memahami tentang dirinya sendiri, seperti itu teman-teman. Berarti dia itu juga membuka kelemahan dia lah intinya. Kelemahan dia. Berarti kan itu dia nggak paham itu. Ini pernah teman-teman pernah kejadian itu saya melihat berita itu dari berita, pokoknya dari berita sosmed lah, sosial media itu saya telusuri segala macam. Itu ada satu perkampungan di daerah mana itu membakar satu pura. Nah itu saya langsung begini sama Kak Depa ini, Kak maaf Kak, bukannya saya mau Kak komentar apa segala macam, saya minta maaf ya. Karena apa ya, karena itu juga kan mengatasnamakan agama Islam. Seperti itu teman-teman, jangan sampai kita itu bawa-bawa agama untuk masalah-masalah yang seperti itu. Nah seperti itu, karena itu akan mencoret agama kita sendiri, seperti itu loh. Saya pernah kok seperti itu, tanya aja sama Kak Depa ini, saya pernah minta maaf karena itu berkata agama Islam. Saya kasih tahu bahwasanya Islam itu pandangannya luas Kak. Nah itu mungkin ada teman-teman juga pernah nonton televisi, Islam itu indah kok sebenarnya. Itu juga kan bentuk kita menjaga kerukunan supaya saya nggak salah paham, saya nggak konyong-konyong menilai Islam seperti ini. Iya. Seperti itu juga. Itu pernah kok, memang pernah saya tanyakan seperti itu. Ya saya antisipasi aja supaya nggak ada timbul perselisihan antar kami ini teman-teman. Karena apa? Karena mengatasnamakan agama itu saya sangat kurang setuju lah saya. Kurang setuju kalau saya. Ya apapun konfliknya, kalau atas nama agama mending kita nggak usah ikut campur. Nah, kita atau nggak usah ngerespon aja. Sekarang kan banyak sih di Facebook, di media-media sosial, itu kadang memang orang sengaja mancing-mancing kita untuk terpecah belah gitu. Kita nggak tahu tuh siapa yang bikin statement gitu, siapa yang bikin status atau mengupload foto kemudian dikasih dia menjelek-jelekkan agama A, agama B. Itu sengaja mancing kita untuk terprovokasi ya. Padahal kita sendiri nggak tahu itu siapa yang nulis, itu akun-akun fake semua, akun-akun palsu semua gitu. Ya kalau misalnya teman-teman ya, kalau misalnya bukan agama Islam harus dilenyapkan segala macam, itu kita harus rasional lah mikirnya, kita harus mikir secara matang-matang beneran. Kalau zaman Rasulullah dulu, maaf ini Kak Depa, zaman Rasulullah dulu kan kalau misalnya kafir, misalnya orang non muslim itu dihabiskan, misalnya harus dibinasakan misal ya teman-teman. Ini misal fakta zaman dulu tapi itu karena apa? Karena orang kafir tersebut mengganggu ibadah umat Islam seperti itu. Seperti kan
ada kisahnya itu mungkin pada waktu Rasulullah itu ada di mana itu diburu oleh tokoh-tokoh Quraisy semuanya itu kan harus kita pelajari. Makanya di sini Kak Depa dan teman-teman sekalian, di sini saya sangat susah sebenarnya, sangat sedih, juga sangat prihatin dengan pembelajaran agama. Bukan cuma agama Islam, pembelajaran agama ataupun agama yang lain lah intinya. Karena apa? Kita terbatas sekarang. Anak-anak juga sudah zamannya zaman HP, segala handphone, televisi, motor, segala macam. Jadi untuk sejarah-sejarah yang dulu-dulu itu dilupakan itu yang saya sangat sangat-sangat sedih lah. Padahal sejarah itu penting. Sejarah itu penting. Kenapa? Kalau misalnya kita selalu diperingati seperti ini, kita kan hanya mengingat sejarah itu, bahwasanya kita itu sudah percaya. Kalau sudah percaya, kenapa kok enggak seperti itu? Maksud saya seperti itu. Yo, aku juga sih tahu ngerespon. Pernah juga saya ngerespon gitu. Pernah ada yang mengatakan hal kafir itu tadi kan. Cuman saya gini nanggapnya. Kalau tak ambil kesimpulan atau tak ambil jawaban yang mengacu dari agama Hindu, jawabannya ada di sifat Weda. Sifat Weda itu begini. Ada salah satu sifat Weda yang menyatakan bahwa Weda itu akan menyesuaikan dengan tempat di mana dia diturunkan, seperti itu. Jadi kalau dia diturunkan di India, maka dia akan menyesuaikan budaya India. Dan ketika dia diturunkan di Arab, kalau dia diturunkan di Arab, maka dia akan menyesuaikan budaya Arab. Pengetahuan kan konsepnya seperti itu sih, pengetahuan. Jadi apa yang terjadi di Arab di zaman itu, di zaman Nabi, itu adalah zaman itu gitu. Nggak harus dilakukan atau nggak harus terjadi sama di zaman kita sekarang gitu. Ya kecuali kalau kamu Nabi sama, ya boleh silakan. Ya loh. Iya. Aku patenin gak aku kafir. Ya itu makanya teman-teman sekalian. Oke, saya boleh dibunuh, tapi yang bunuh saya harus Nabi. Nah, teman-teman, kalau misalnya bilang harus dimusnahkan segala macam, loh kita itu loh siapa? Yang buat kita itu siapa? Sedangkan ya mohon maaf sebelumnya ini nyinggung sedikit, Rasulullah saja melarang untuk menginjak semut aja melarang. Nah, untuk semut itu diinjak itu aja dilarang, apalagi mau mematikan atau menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan manusia itu kan ya derajatnya lebih tinggi daripada semut segala macam kan. Itu Rasulullah aja melarang. Makanya kalau misalnya saya itu dengar ada yang namanya ini itu harus dihanguskan, harus dihapuskan segala macam, itu saya juga kurang setuju. Karena apa? Ya kita harus rasional, kecuali satu sama yang tadi saya katakan tadi, bahwasanya dia mengganggu kita segala macam. Kita punya hukum bro, teman-teman, kita punya hukum. Nggak perlu kita yang namanya harus hakim, nggak perlu. Kita punya hukum, kita adukan aja ke hukum, ke polisi segala macam, pihak yang berwenang lah intinya. Nggak perlu kita namanya langsung berdebat segala macam sampai menghilangkan yang itu, nggak perlu. Mungkin menurut saya seperti itu. Karena itu tadi, kalau menurut saya sendiri, di saya Kak Depa, Rasulullah aja mau menginjak semut aja, jangan nanti dulu ada semut mau lewat, ya seperti itu. Itu mungkin ada teman-teman. Kalau saya suruh mendetailkan secara detail, saya nggak bisa teman-teman, karena saya juga dari guru saya seperti itu, hanya sekedar sekilas seperti itu. Dan saya cuma nangkep, oh berarti Rasulullah dulu itu memang seperti ini, dia saling menghormati, walaupun bukan manusia, walaupun yang namanya itu menghormati, harus menghormati dulu. Kalau misalnya mengganggu baru bagaimana caranya kan. Kalau misalnya di Indonesia punya hukum seperti itu. Ya. Kecuali teman-teman kalau kita diganggu oleh ular segala macam, itu memang lapor polisi. Ya jangan lapor polisi. Itu kalau bisa diusir, kalau nggak bisa ya gimana caranya biar dia tidak mengganggu. Seperti itu aja cukup menurut saya. Itu sebenarnya Sukses dia Pak. Ya, jadi mudah-mudahan lah untuk kedepannya kehidupan beragama kita di Indonesia ini nggak ada lagi saling singgung atau saling sikut lah, atau saling menjelek-jelekkan. Nggak ada, karena sekarang udah ini 2021 bro. Iya. Usah lah jelek-jelekan agama ya. Ya, kalau menjelek-jelekan agama, lihat bro, teman-teman sekalian lihat di
daerah-daerah kalian siapa yang memimpin, agama Islam kah? Nah, kalau misalnya agama Bali yang memimpin sebagai lurah, ya Pak Lurah kepala desa atau bupati agama Bali, loh, kok kamu malah pilih kan seperti itu? Berarti kan kamu milih sesuai dengan kebijaksanaannya, berarti kan itu ada toleransinya, walaupun dia berbeda agama, dia masih bisa yang namanya bertoleransi. Teman-teman, itu banyak kok yang namanya agama-agama yang lain juga bertoleransi pada kita. Kenapa kok kita harus memusuhi segala macam? Kalau misalnya kita itu yang namanya ya beribadah masing-masing aja, nggak usah saling sikut menyikut sama seperti Kak Depa katakan tadi. Kenapa? Ya, karena itu tadi sikap saling menghargai. Semut aja nggak diinjak, masa kita sesama manusia harus saling menginjak, kan nggak? Ya. Gimana? Kurang setuju lah intinya saya. Mungkin kalau misalnya bahas yang tadi kerukunan ya umat beragama, bagaimana supaya bisa tercipta tadi etika kita juga harus tadi saling menghormati. Etikanya saling menghormati. Ya, saling menghormati, menghargai. Dan itu banyak itu dari segi perilaku teman-teman, dari segi perkataan, walaupun kita itu ya teman akrab segala macam, itu ya jangan saling menyinggung tentang agama ya, mungkin singgungannya yang lain. Iya, mungkin kalau misalnya bercanda dengan yang lainnya, ya bercanda yang lainnya maksudnya, topik yang lainnya silakan. Jadi itu tadi etikanya dalam beragama, kita saling menghormati, saling menghargai, ya kan lah ya. Kita nggak perlu juga punya keinginan gitu mencari keburukan atau kejelekan kekurangan di agama yang lain. Misalnya mungkin teman-teman yang Hindu itu punya pikiran agama ini kayaknya dibuang aja deh pikirannya kayak gitu. Ya. Mending gunakan energi kalian untuk memikirkan saya ajaran agama ini yang bagian mana nih yang saya belum tahu. Mending dialihkan aja energi kalian gitu. Ya benar. Yang muslim juga banyak punya tiba-tiba gitu muncul pikiran orang Hindu, orang Bali kayak gini, daripada buang-buang energi kalian itu berpikir tuh pakai energi. Jadi daripada kalian buang-buang energi kalian untuk memikirkan hal yang malah menjadi buruk buat kalian, mending gunakan energi itu untuk menambah wawasan di agama kalian sendiri. Iya benar itu. Karena kalau kita misalnya terlalu ngurusi agama yang segala macam loh, siapa teman-teman yang ngurusi kita seperti itu loh. Bakalan kelak kita juga ya pikirkanlah bagaimana kita itu bisa menjadi orang yang berguna, apa yang diharapkan oleh orang tua kita, seperti itu aja cukup menurut saya. Jadi nggak ada lagi kita pikiran agama Islam jelek, agama Hindu jelek, agama Buddha jelek, agama Kristen jelek. Ya mungkin banyak ada juga yang ngomong bahwasanya agama itu semuanya ya mungkin kalau bilang sama itu nggak sama, nggak sama Agama itu nggak sama, agama itu nggak sama, cuma kita tetap berpegang teguh itu cuma satu memang, yang Maha Pencipta itu aja. Kalau misalnya di Kak Depa itu dengan misalnya Sang Hyang Widi, kalau kita ya Allah Subhanahu Wa Taala, saling percaya masing-masing aja, nggak usah wah gini, apalagi kena beribadah, nggak usah teman-teman. Itu akan mencoreng nama diri kita, juga nama agama kita masing-masing. Itu sih. Mulai. Oke, terakhir. Ini berapa kali kasih udah panas. Terakhir Mas Udin. Gimana? Harapan untuk kehidupan beragama di Indonesia. Harapan untuk beragama di Indonesia, kita sebagai pemuda generasi bangsa, kita lebih cerdas. Kita lebih cerdas, lebih semangat dalam belajar. Jangan hanya menanggapi atau menyikapi atau menilai dari satu sisi, tapi harus banyak sisi. Yaitu mulai dari itu, kita dari sini mungkin kita di sini buat konten atau segala macam itu bukan untuk yang namanya kita mengajak, bukan, tapi mengajak maksudnya mengajak dalam hal yang negatif, bukan. Kita positif aja bahwasanya kita generasi muda, kita harus banyak berpositif, banyak belajar bagaimana sikap saling menghormati, saling menghargai dan segala macam, supaya kita itu menjadi agama yang
harmonis walaupun agama itu berbeda-beda. Ya itu mungkin harapan saya, jadikanlah kita itu manusia yang cerdas, bukan cerdas dalam omongan tapi cerdas dalam pikiran, dalam menyikapi, menanggapi, mencermati, mengamati dan bertindak seperti itu. Oke, jadi itu harapan Udin dan tentu mungkin harapan kita semua ya. Pastinya kita semua ingin harus Indonesia itu gak terpecah belah oleh agama, bahkan oleh apapun. Jadi kalau dari sisi agama, mari kita sama-sama membangun, sama-sama kita bagaimana cara kita berjalan beriringan walaupun kita berbeda-beda agama. Kita bangun Indonesia, kita bangun persatuan. Mungkin kalau di dalam hal ini kita bisa nomor duakan agama sih, ketika kita bergaul, kita membangun bangsa. Nggak perlulah kita lihat, oh itu orang Islam, nggak usah dilihat bergaul, oh itu nggak perlu itu teman-teman, nggak perlu. Ya, ini udah, wow, itu sangat primitif sekali Anda. Kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman masih beranggapan bahwa agama itu gini, agama ini gini, agama itu gini, kita harus belajar tentang Pancasila. Dari sila yang keberapa itu kita teman-teman. Soekarno itu hampir yang namanya timur dan barat Indonesia itu hampir pecah. Karena kalau pertama itu kalau nggak salah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah orang timur mayoritas orang timur itu agamanya non Muslim. Jadi Soekarno berpikir bagaimana cara menyatukan. Nah diambillah kata ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu kalau teman-teman pernah belajar yang mungkin tahu, itu langsung diambil namanya ketuhanan yang Maha Esa, bahwasanya Tuhan itu mencakup seluruhnya. Itu teman-teman, agama yang lain pun juga menganggap Tuhan seperti itu kan, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman masih beranggapan bahwasanya agama ini kok gini, apa ini, ya berarti dia tidak menghargai juga bangsa Indonesia yang didirikan, yang dirintis oleh presiden kita Insinyur Soekarno. Nah itu mungkin teman-teman bisa kok yang namanya belajar lebih lah, intinya ya harapan saya seperti itu, kita lebih cerdas teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Semoga kalau ada manfaatnya mari kita ambil sama-sama. Kalaupun nggak ada manfaatnya ya seperti di awal kita bilang tadi, ini cuma ngobrol aja. Itu menurut saya, menurut saya juga menurut Kak Depa. Kalau menurut teman-teman ya jangan langsung disikapi, oh menurut ini gini. Jangan teman-teman, itu kita itu hanya menurut kita masing-masing. Ya, jadi tujuan kita buat konten ini supaya kita itu lebih cerdas dalam mencermati, lebih berhati-hati dalam berkomentar, dalam mengkritik segala macam, itu lebih cerdas. Yuk kita sama-sama kita belajar lebih cerdas supaya dapat menghasilkan bangsa dan negara kita itu menjadi rukun kembali, tidak ada yang namanya perselisihan antar agama, perselisihan antar teman karena yaitu agama yang berbeda bagaimana. Itu kalau bisa menurut saya yuk kita sama-sama kita itu bangun rasa pertemanan, persaudaraan kita walaupun kita itu beda agama. Jangan saling menghina, juga jangan saling mengganggu, gitu aja menurut saya seperti itu. Mungkin hanya itu Kak Depa, selama 5 pertanyaan ini mungkin teman-teman sudah paham semua. Itu menurut saya loh ya, menurut saya juga menurut Kak Depa itu gimana. Kalau sudut pandang yang lainnya itu mungkin saya serahkan kepada teman-teman semua. Jangan langsung dianggap ini gini, jangan. Itu kita sama-sama belajar memikirkan kita sendiri. Walaupun teman-teman punya sudut pandang yang berbeda atau merasa terwakilkan pertanyaannya oleh kami atau pendapatnya oleh kami tadi, mungkin teman-teman bisa nanti di kolom komentar mungkin. Saya kok kurang pendapat dengan yang ini, silakan. Atau saya terima kasih. Oke, makasih lah ya udah mewakili unek-unek atau mewakili pertanyaan atau mewakili statement saya tadi. Ya, aku nggak bisa terima kasih. Gimana masalahnya gini, kalau misalnya teman-teman tanya kepada kami, misalnya ya komentar di bawah ini mungkin kan, nanti mungkin bisa kok kita bukan, intinya bukan menggurui. Saya tidak mau menggurui orang, itu tidak mau, sangat anti sekali saya menggurui. Ayo sama-sama belajar cari solusinya itu bagaimana. Nanti kalau teman-teman bertanya dan pertanyaan susah, saya hapus komentar. Ya mantap. sama itu.
aja teman-teman. Terima kasih udah meluangkan waktunya, udah meluangkan kuotanya. Mungkin ada yang wifi gratisan ya. Oh, udah jangan ya. Ya tutup alam. Ini wifi gratisan terus nih. Iya terus nggak ada. Gue kan nggak sama mas. Oke. Gue bisa lah kan aku tahu rumah ya. Gitu. Ya mungkin itu gak ada Pak, mungkin itu yang dapat saya jawab mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan kepada saya. Itu hanya sekedar dari saya teman-teman, bukan dari para segala macam para ahli, bukan, itu dari saya sendiri. Itu tadi mengajak teman-teman supaya kita itu punya kok yang namanya inspirasi sendiri, pemikiran sendiri, dan kita itu harus yang namanya mengoreksi diri kita sendiri, jangan orang lain. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf pada teman-teman semua apabila ada salah kata ataupun kurang berkenan di hati para teman-teman semua, Kak Teba juga. Ya mungkin suatu saat kita akan berjumpa kembali, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan walaupun saya tutup dengan cantik.